Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Awalnya ta'ala ta'ala ibadah wa istibadah wa hasan tamsiki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ta'ala al-huda wa dalla ta'ala khairu wa amalihi wa kullihi wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan wa la 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak-ibu sekalian muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang kisah Khalifah pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita mulai dengan pengakuan dari salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini memberikan satu pujian yang tulus tentang sosok daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah bab 3 halaman 272, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kepada para sahabatnya dengan pertanyaan, tahukah kalian siapakah orang yang kebaikannya mengalahkan kebaikan keluarga Fir'aun? Tentunya yang dimaksudkan dengan keluarga Fir'aun ini adalah istri daripada Fir'aun, Asia, yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian dihukum mati oleh Fir'aun. Nah, di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan ada satu sosok yang keimanannya itu melampaui daripada keimanan daripada keluarga Fir'aun itu sendiri. Kita tahu bahwasanya istri daripada Fir'aun itu sendiri diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana kisah perlawanannya terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun sampai ketika dia akan dieksekusi mati oleh suaminya Fir'aun. Dia meminta kepada Allah untuk diletakkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Namun kedudukan yang mulia ini ternyata tidak seberapa besar dibandingkan daripada sosok ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Ali, ketika kita melihat dan mendengar tentang apa yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun ini, bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mengorbankan segala yang mereka miliki, bahkan sampai nyawanya mereka korbankan, maka tentunya ini adalah satu perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Agak sulit untuk menyaingi, agak sulit untuk menyamai daripada amalan tersebut. Namun Sayyidina Ali mengatakan, ketahuilah sesungguhnya amalan daripada Abu Bakar melampaui daripada amalan keluarga Fir'aun. Dan ini menunjukkan bagaimana istimewanya Abu Bakar As-Siddiq di mata para sahabat. Begitu juga pada satu waktu yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada para sahabatnya, tentunya yang dimaksudkan dengan sahabat daripada Ali ini adalah para tabi'in dan sedikit sahabat yang banyak belum bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak hidup bersama dengan Rasulullah SAW, apalagi mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di masa Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang paling berani? Dan ini pertanyaannya mungkin kalau ditanyakan saat ini, kita akan menjawab dengan pertanyaan mungkin Umar, mungkin Khalid, bahkan mungkin Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Kita tahu dalam perang Badar pada saat keluarga Rabi'ah menantang para sahabat
untuk beradu tanding. Yang maju pada saat itu adalah salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan bagaimana keberanian Ali. Tapi di sini Ali mengatakan dengan keberanian yang dia miliki, dengan kesabaran yang dimiliki Umar bin Khattab, dengan keberanian dan kegigihan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, ternyata Ali bin Abi Thalib menunjuk orang yang paling berani di kalangan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan terkecoh dengan perawakan beliau yang kurus kering. Jangan terkecoh dengan badan beliau yang tidak sebesar Umar. Tapi ternyata dari sisi keberanian, Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan para sahabat yang lain. Dan saya tidak akan memberikan bukti. Pada saat perang Badar berlangsung, para sahabat membuatkan tenda untuk Rasulullah di tengah-tengah peperangan tersebut. Lalu kemudian mereka bertanya, siapa yang akan menjadi tameng Rasulullah? Tameng hidup Rasulullah. Jadi Rasulullah ada di belakang, dia di depannya Rasulullah. Siapapun yang mendekati, kalau ada yang mau panah, kena dia duluan. Kalau ada yang mau bacok, kena dia duluan. Kalau ada yang mau ombak, kena dia duluan. Siapa yang berani? Maka Sayyidina Ali mengatakan, tak satu pun di antara kami, para sahabat Badar itu, tak ada satupun yang berani untuk menunjukkan dirinya kecuali Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq di saat perang Badar, ia berdiri di hadapan Rasulullah. Setiap ada orang-orang musyrik yang hendak menyerang, pada saat itu ia melindungi Rasulullah, menebas para musuh, menyingkirkan setiap senjata yang diarahkan kepada Rasulullah. Apalagi di salah satu momen di mana Rasulullah sempat terkepung, pada saat itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana keberaniannya yang luar biasa. Satu bukti lagi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang pemberani adalah di saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Satu hari Rasulullah dikepung oleh beberapa perusuh, beberapa preman Quraisy yang memang sengaja dilepaskan untuk mengganggu Rasulullah. Ada yang memegang kepala Rasulullah, ada yang menggoyangkan badan Rasulullah, lalu mengatakan, kamu orang yang mengatakan Tuhan itu satu. Yang melihat gak tega, tapi tak satu pun yang berani untuk menghalangi ataupun melindungi Rasulullah. Sama seperti misalnya ketika kita melihat ada orang yang kena zalimi di jalan, mungkin dipukul oleh seseorang yang kelihatannya orang itu tidak salah, tapi mungkin dipajakin atau mungkin dipukuli, kita melihat kasihan, tapi mau bela tidak berani. Nah, posisi seperti itu, tak ada satupun yang berani untuk melerai, tidak ada satupun yang berani membela Rasulullah pada saat itu kecuali Abu Bakar. Ia datang lalu mendorong orang-orang tersebut sambil berteriak, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Tuhan kami Allah? Dia usir mereka dan dia lindungi Rasulullah. Dan ini bukti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah seorang yang pengecut, tapi beliau adalah seorang yang sangat pemberani. Dan keberanian biasanya seiring dengan kedermawanan. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang benar-benar berjuang untuk Islam, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan segala apa yang dia miliki. Dengan hartanya, setiap hari atau setiap pekan pasti ada orang Islam yang posisinya saat itu masih muda, yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan memerdekakan budak itu bukan perkara yang mudah atau perkara yang murah. Harus mengeluarkan, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bagaimana untuk menembus Bilal, Abu Bakar harus mengeluarkan sampai 7 kantung emas. Kita tidak bicara gram, kita tidak bicara
gitu. Kita bicara tentang kantong, satu kantong emas entah ada berapa gram. Yang diminta adalah 7 kantong emas. Dan itu pun kemudian dikatakan oleh tuannya, kalau seandainya engkau mau menebusnya dengan 1 kantong, maka tentu sudah aku lepas. Tapi kau menawarkan 7 kantong. Apa kata Abu Bakar? Engkau yang salah, engkau yang rugi. Seandainya engkau menuntut 20 kantong, tentu akan aku bayarkan. Ini saking dermawannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu biasanya orang membebaskan budak atau membeli budak tujuannya untuk diperdagangkan atau untuk digunakan untuk keperluan pribadinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar membeli Bilal, membeli puluhan sahabat, itu bukan untuk dijadikan pembantunya, tapi untuk dimerdekakan agar tidak ada yang mengusik mereka saat mereka melakukan atau melaksanakan ajaran Islam. Sampai-sampai satu hari ayahnya Utsman yang kita kenal dengan panggilan Abu Quhafah itu bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abdullah, wahai Abu Bakar, mengapa engkau memerdekakan orang-orang yang lemah? Karena yang dimerdekakan itu kadang-kadang seorang budak perempuan yang sudah tua, atau mereka yang tidak memiliki potensi untuk bisa membantu banyak. Kenapa tidak kau merdekakan saja yang mereka yang sudah yang masih muda, masih kuat, sehingga bisa untuk kau perbantukan? Tapi kata Abu Bakar, aku memerdekakan mereka bukan karena aku ingin memperbudak mereka. Aku membeli mereka untuk menjadikan mereka manusia merdeka yang memiliki kebebasan beribadah kepada Tuhannya. Maka hal ini kemudian digambarkan di dalam surat Al-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra, sampai akhir disebutkan bahwasanya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Sesungguhnya engkau, Tuhanmu akan memberikan kepada engkau sampai engkau akan ridho. Dan ini menceritakan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang Allah berikan nanti kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan hijrah, ada satu kejadian yang menarik. Pada saat itu ada 2 kerajaan besar yang mungkin levelnya sekarang itu adalah Amerika dan Eropa, atau Rusia dan Amerika. Nah, di masa itu ada 2 kerajaan besar, yaitu Romawi dan Persia. Persia ini kita kenal sekarang dengan Iran. Kawasannya ini kita kenal dengan sekarang Iran, Persia. Sementara untuk Romawi itu membentang dari Yunani sampai ke kawasan Turki, Irak, bahkan Palestina saat ini, Suriah, dan bagian-bagian yang sampai berbatasan dengan Mesir. Nah, ini adalah kawasan Romawi. 2 kerajaan besar. Yang menariknya, Romawi ini mereka adalah ahlul kitab. Mereka agama resmi mereka adalah agama Nasrani. Intinya mereka adalah ahlul kitab yang memiliki agama yang sama jenisnya dengan agama Islam, yaitu agama Samawi. Sementara Persia ini Zoroaster, yaitu orang yang menyembah berhala. Wabil khusus mereka ini menyembah api yang kita kenal dengan Majusi. Nah, satu menyembah berhala, satu penyembah agama Samawi. Dalam peperangan tersebut, orang-orang Persia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Dan berita ini namanya adalah berita besar sampai ke kawasan Mekah, dan ini menumbuhkan sentimen di antara orang-orang Islam dan orang-orang Quraisy. Yang saat itu orang-orang Quraisy mengatakan
sama seperti kami, mereka menyembah berhala. Sementara orang-orang Romawi itu adalah orang yang beda dengan kalian, adalah orang-orang ahli kitab. Maka sebagaimana orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi, maka kalian tentu akan kami kalahkan sebagaimana mereka mengalahkan Romawi. Maka pada saat itu Rasulullah menyampaikan, dalam waktu dekat Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu satu hal yang penting. Mengapa? Kekalahan yang dirasakan oleh Romawi pada saat itu adalah kekalahan yang luar biasa, yang mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa bangkit kembali dan mengalahkan Persia secara hitung-hitungan logika. Sehingga kemudian ketika Al-Quran menyebutkan di dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, sampai ke kalimat fi bid'i sinin. Bid'ah itu adalah hitung-hitungan antara 3 sampai 9. Artinya nggak sampai belasan tahun dari kejadian ini orang-orang Romawi akan mengalahkan orang-orang Persia. Padahal secara hitung-hitungan orang tidak mungkin mereka bisa bangkit karena kekalahannya benar-benar besar pada saat peperangan mereka sebelumnya. Tapi Rasulullah menyatakan bahwasanya orang-orang Romawi akan mengalahkan orang Persia kurang dari 10 tahun dari sekarang. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan mereka dan mengatakan bahwasanya orang-orang Romawi telah dikabarkan oleh Rasulullah akan mengalahkan orang-orang Persia. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan itu adalah satu kedustaan. Maka Abu Bakar menjawab, engkaulah yang berdusta wahai Aduullah, wahai musuh Allah. Maka kemudian Ubay mengatakan, kalau begitu kita bikin ya sejenis taruhan. Kalau dalam waktu 3 tahun ini Romawi bisa mengalahkan Persia, maka aku akan menyerahkan kepada engkau 10 ekor unta. Tapi sebaliknya, jika dalam waktu 3 tahun ini tidak terjadi seperti yang engkau sampaikan, maka engkau yang harus membayar. Maka Abu Bakar menemui Rasulullah. Rasulullah mengatakan bid'ah adalah antara 3 sampai 9. Dalam waktu 9 tahun ini Romawi pasti akan mengalahkan Persia. Maka Abu Bakar kembali menemui Ubay bin Khalaf dan mengatakan, aku ingin menaikkan taruhan 100 unta. Dalam jarak 9 tahun ini, kalau Romawi tidak bisa mengalahkan Persia, aku akan membayar 100 unta kepada engkau. Tapi sebaliknya, jika bisa, engkau yang harus membayarnya. Jadi ini bukan judi yang umum Pak ya, ini lebih kepada adu harga diri gitu ya. Jadi loyalitas, wah ini agama Samawi, ini non Samawi itu muncul pada saat itu. Akhirnya pada tahun ke-9 benar terjadi, sebelum Rasulullah berangkat hijrah, benar terjadi Romawi berhasil mengalahkan Persia, dan ini menunjukkan bagaimana kebenaran daripada Al-Quran. Terakhir kemudian, setelah tekanan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, tentunya pasca wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, pada saat itu Rasulullah akhirnya membuka peluang, memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan di tahun tersebut Rasulullah resmi menikahi Saudah dan menikahi Sayyidah Aisyah, sehingga kedudukan Abu Bakar pada saat itu bukan lagi sekedar seorang sahabat, tapi menjadi mertua Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ingin melakukan perjalanan hijrah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain melakukan perjalanan hijrah. Pada saat itu
ia menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berangkat hijrah." Kata Nabi, "Jangan dulu, belum ada isyarat. Kamu tunggu sampai ada isyarat, baru berangkat hijrah." Nah, Abu Bakar ini berharap perjalanan hijrahnya ini bersama dengan Rasulullah. Oleh karena itulah ia telah menyiapkan segala sesuatu kalau ada isyarat untuk melakukan hijrah bersama Rasulullah. Hingga pada satu siang Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar lalu mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku ingin berbicara mata saja dengan engkau." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, mereka ini keluargamu juga. Tidak apa-apa, biarkan mereka mendengar." Maka kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, sudah ada perintah untuk melaksanakan hijrah." Jadi siangnya Rasulullah nyamperin Abu Bakar, malamnya mereka berangkat hijrah. Pada saat mereka hijrah, sebagaimana kita ketahui, di malam itu juga rumah Rasulullah itu dikepung oleh sekitar 11 pemuda atau 11 orang dari perwakilan semua kabilah Quraisy yang mereka membawa senjata yang sudah dibaluri dengan racun, dan mereka bersepakat akan membacok Rasulullah dalam waktu bersamaan, sehingga ketika Rasulullah tewas, mereka nanti tidak akan bisa dituntut keseluruhan oleh Bani Hashim. Tapi di malam itu juga Allah selamatkan Rasulullah, berangkatlah mereka hijrah. Dan sebelum mereka berangkat hijrah, sebelum mereka menuju ke Madinah, mereka belok dulu ke gua yang namanya Gua Sur. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya Gua Sur ini adalah gua di mana terdapat di dalamnya binatang-binatang melata sejenis ular, kalajengking dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar naik ke atasnya membersihkan, namun kemudian kecolongan satu di mana Abu Bakar sempat dipatuk oleh ular tersebut, hampir meninggal, tapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, racun tersebut bisa disembuhkan. Sampai 3 hari mereka berada di sana, di mana Abu Bakar telah menyiapkan pengaturan. Salah seorang gembala kambing milik Abu Bakar diperintahkan untuk beristirahat di dekat Gua Sur, di mana pada malam hari yang memerah susu daripada gembalaannya untuk minum Abu Bakar dan Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar juga diperintahkan untuk memata-matai kabar yang datang dari Mekah. Sementara Asma binti Abi Bakar, anak daripada Abu Bakar ini, bertugas untuk mengirimkan bekal. Dan dalam satu waktu ketika ia mengirimkan bekal, ternyata tali pengikatnya ini tidak ditemukan, sehingga kemudian Asma berinisiatif untuk merobek tali pinggangnya, tali yang kain yang dibuat untuk mengikat baju yang di dekat pinggangnya, tali pinggangnya dirobek jadi 2. Nah, inilah kemudian asal daripada penamaan juga gelar Zatul Intaqa ini, wanita yang memiliki 2 tali ikat pinggang, karena Asma yang merobek tali pinggangnya untuk mengikat bekal tersebut. Sehingga kemudian setelah 3 hari Rasulullah keluar dari Gua Sur, di tengah jalan Abu Bakar ini kalau jalan selalu posisinya itu berubah-ubah, kadang di depan, kadang di samping, kadang di belakang, sampai ditanya oleh Rasulullah, "Abu Bakar, kenapa kau berjalannya zigzag ini, acak ini?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku takut ada musuh di depan, maka aku berjalan di depan. Aku takut di samping kanan, di samping kiri, maka aku memposisikan di samping kanan kiri. Dan terkadang aku khawatir ada musuh dari belakang, maka aku menjadi tameng yang berada di belakang." Yang menarik, pada saat Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar menuju Madinah, sebenarnya banyak orang yang bertemu dengan mereka. Jadi kalau dikira itu sepi sampai ke Mekah, enggak, banyak yang ketemu.
Cuma kan ramainya itu 3 hari pertama sampai dibuat sayembara 100 onta bagi yang bisa menangkap Abu Bakar dan Rasulullah. Tapi setelah 3 hari orang sudah mulai campekan nyarinya. Apalagi ketika itu sebenarnya hampir mereka nangkap pada saat Rasulullah berada di Gua Sur. Para pasukan yang mencari itu sudah berada di depan Gua Sur, sampai-sampai kaki mereka itu sudah berada di depan mulut goa. Yang karena Gua Sur itu tidak terlalu dalam, kalau seandainya mereka menundukkan matanya, menunduk sedikit, kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi Allah kirim laba-laba dan burung merpati yang bersarang dan bertelur di pintu goa tersebut, sehingga pada saat mereka melihat ke dalam, yang mereka lihat itu adalah sarang laba-laba yang tebal, yang sepertinya sudah lama. Dan mereka kemudian mengatakan, gak mungkin ada orang di dalam ini, sebab kalau ada orang seharusnya sarang ini sudah rusak. Dan meskipun begitu, saat itu Abu Bakar sedikit ketakutan. Takut di sini, takut kalau mereka melihat dan menangkap mereka berdua, takut dengan keselamatan Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Dan kalimat ini kemudian diabadikan di dalam Quran, di dalam surat At-Taubah. Saat yasnaini idhuma bil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. 2 orang yang berada di gua, tatkala salah seorang di antara mereka berkata kepada sahabatnya, jangan panik, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Sampai kemudian di tengah jalan juga mereka bertemu dengan salah seorang pengejar. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan sehingga pengejar ini tidak berhasil untuk menangkap Rasulullah. Di mana di kisahnya tersebut pengejarnya ini jaraknya sudah dekat sekali dengan Rasulullah, tapi tiba-tiba kaki kudanya ini amblas di bumi. Seakan-akan itu adalah pasir lumpur, bukan pasir keras, tapi pasir lumpur. Padahal sebelumnya tidak ada masalah. Maka Datsur ini, nama pengejar ini, tetap ngeyel. Dia angkat kaki kudanya, dia kejar lagi Rasulullah. Begitu mendekat, kembali lagi kaki kudanya ini amblas ke pasir. Dia campur lagi, dia kejar lagi, sampai kali ketiga kudanya amblas ke pasir, dia terbanting dan terkapar. Ya hitungannya Pak, kalau mau tahu ya, kalau kita jatuh dari mobil kayak gimana bentuknya? Ya sama-sama aja 11-12. Jatuh dari kuda yang sedang berlari kencang itu sama kalau kita jatuh loncat langsung dari truk yang sedang berjalan kencang. Hasilnya juga sama, patah juga itu. Nah pada saat itu Rasulullah mendekati Datsur, mengambil pedangnya dan mengatakan, Datsur, apa yang engkau pikirkan tentangku? Datsur, engkau adalah orang yang pemaaf. Jadi takut. Maka kata Rasulullah, alihkan perhatian orang-orang dariku. Maka ia menjadi dan benar pada saat ia kembali mengatakan, ketika ada orang-orang yang sebenarnya arahnya sudah benar, kalau mereka melaju ke arah yang ada di sana itu, kemungkinan mereka akan bertemu dengan Rasulullah. Tapi Datsur mengatakan, saya sudah dari sana, nggak ada itu, cari di tempat lain. Sehingga perjalanan Rasulullah sampai ke Madinah itu berlangsung aman. Dan mereka datang di Madinah, berita keluarnya Rasulullah itu ternyata sudah sampai ke kota Madinah. Sehingga para sahabat itu setiap hari keluar berkerumun di gerbang kota Madinah, nungguin sampai siang hari, nggak datang juga balik lagi. Besok lagi, karena memang perjalanan Rasulullah ini hampir 5-6 hari. Yang satunya bisa ditempuh dalam waktu 2 hari, tapi karena beliau terlulus, bunyi dulu, maka perjalanannya ditempuh hampir 1 pekan. Sampai 1 hari mereka sudah nunggu, ternyata udah matahari naik ke atas, nggak datang juga. Mereka kembali ke rumahnya. Salah seorang yang di Madinah saat itu penasaran, naiklah dia ke atas kota, ke atas kurma.
melihat ke gerbang dari jauh.